baik sebelum kita ada penyerahan secara simbolis Punya. donasi dari teman-teman komunitas Ini dari teman-teman peserta Cagar Jasper dari komunitas ya. Semoga ini bermanfaat buat ya, perbaikan pengelolaan di kampung adik. Ya, jadi teman-teman komunitas semuanya jarak dari pantai dari air itu 1 meter, baru kemudian menghadapkan ke darat, biarkan dia mencari jalannya sendiri. Ya, oke. Silakan diambil tukiknya masing-masing. Itu karena banyak, mungkin masing-masing bisa melepaskan 1, 2 atau 3. 1 meter dari arah garis pantai. Jadi kita lepaskan menghadap ke sana ya, supaya dia deteksi dulu. Silakan yang lain juga ikut bergabung. Oke, ya. Silakan ya. Hadapkan ke darat, biarkan dia mencari jalan pulangnya. Ya. Jika tukik ini memang agak pemalas ya, kalau tukik ini ya, karena memang jenisnya. Jadi dia akan agak lama balik ke pantai. Jenis apa ini, Pak? Jenis penyu lekang. Ya, jadi dia agak lambat memang, biasanya sering tidur. Yang tak lekang oleh waktu. Ya, kalau yang paling rajin cari jalan itu penyu hijau dan penyu sisik. Besarnya ada ya, besarnya? Yang besar? Yang besar tidak ada, ya yang kecil ini. Karena ini mungkin umurnya baru 1 bulan, jadi memang paling baik itu dilepaskan ketika dia umurnya belum terlalu besar. Kira-kira besarnya, umurnya berapa lama baru besar ini? Kalau besar penyu itu bisa sampai usia 100 tahun. Wih, Bisa 100 tahun dan lebarnya itu bisa sampai diameter kerapasnya itu 1 meter, Pak. itu perkembangannya ya. Pernah di Taman Nasional Takabonerate mendarat penyu itu ukuran penyu hijau 1 meter lebar karapasnya. Ya, perhatikan langkah kaki karena penyunya masih sangat mini, terpijak langsung keluar itu isi perutnya. Ya, silakan. Ini dari mana ini? Dari bawah? Ini penyu ini adalah hasil penetasan semi alami. Jadi telur-telur yang ada di pantai, yang biasanya dia bertelur di pantai, dia diselamatkan oleh Pak Datu. Karena kalau tidak diselamatkan, biasanya dimakan biawak atau dimakan oleh manusia yang masih menganggap bahwa telur penyu dapat sebagai obat, padahal bukan sebagai obat, tetapi banyak racun di dalamnya. Penyu yang besar-besar di mana? Di selayar? Kalau mau lihat penyu, ya biasa kita diving di Takabonerate sering muncul. Biasa di dermaga Jinato itu sering muncul, di Tinabo juga kalau kita diving. Sudah ada besar-besar di sana, Pak? Ya, besar-besar. Biasa ukuran diameter karapas 30 cm, 50 cm. Dikatakan kan di sini kampung penyu dulu banyak di sini ya? Ya, dulu banyak penyu bertelur di sini. Sampai sekarang sebenarnya masih banyak, cuma karena abrasi di sini mungkin agak kurang jumlahnya. Jadi selain tantangan di laut, penyu juga menghadapi tantangan lain karena kebanyakan pantai-pantai penelurannya itu terabrasi akibat perubahan iklim, akibat naiknya permukaan laut. Ya, akibat penambangan terumbu karang hingga Di fishing. illegal fishing juga. Kalau Illegal dibuang fishing. karang, akhirnya karang tidak lagi bisa menahan ombak dan pantainya hancur. Dan faktanya penyu jantan seumur hidupnya dia berada di lautan, sedangkan penyu betina saat dia bertelur dia akan mencari daratan tempat
dulu dia dilahirkan. Penyu lekang biasanya cangkangnya lebih bulat. Oke. Sangat lemah ini teman-teman. Penyu. Dorong dia mengembara cari kehidupan. Wes, keren. Tidur itu tidur. Predator dari penyu yang ada di pantai barat Selayar ini dan akhirnya yang bersangkutan atau penyu sadar dan akhirnya mengelola kampung penyu ini dan penyu yang bertelur di sepanjang pantai barat di Pulau Selayar ini diambil, dikumpulkan, kemudian dilakukan penetasan secara semi alami. Dan hari ini dengan peserta dari komunitas kita mengajak mereka untuk menyatakan kepedulian kita terhadap lingkungan di sekitar kita, menyatakan aksi-aksi konservasi dalam penyelamatan satwa liar yang dilindungi. Pak itu sebenarnya Kalau kita 100 paling banyak 10 ekor yang bisa paling banyak ya, yang bisa besar tumbuh sampai dewasa. Makanya kenapa dia dilindungi, salah satu ukuran atau salah satu pertimbangan mengapa tumbuhan atau satwa liar itu dikategorikan dilindungi karena dia tingkat regenerasinya ya, tingkat perkembangbiakannya itu sangat terbatas. Sehingga ya ditetapkan dilindungi supaya pemanfaatannya itu bisa kita kontrol seperti itu. Dan satwa-satwa seperti ini kalau di Bali kan itu jadi konsumsi untuk perayaan keagamaan. Dan alam ini juga tidak bisa itu kontraproduktif dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan ya, kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan. Makanya yang di Bali itu solusinya penyu yang mau dipakai sebagai bahan upacara itu, itu dilakukan dengan penangkaran seperti itu. Jadi kalau regulasi yang ada, satwa atau tumbuhan itu yang dilindungi bisa dimanfaatkan. Sarapan makan siang. Mantap Makan Ki. Itu Apa ini? Snack. Ini namanya pisang. Ini sokok. Saudaranya nanda ini songkok. Mana sarongko? Saron sana. Kalau kurang asin silakan. Aku mie hujan pi. Enggak asin mie itu. Awalnya. Biar hujan. Bisa. Kampung penyu. Semangat. Mantap. Mantap.